Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau Sama Retri volume ke-7 chapter ke-19. Di chapter ini bakal dibahas tentang perjalanan Hakuto menuju kerajaan Eurytis. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya, setelah Hakuto berhasil menyelamatkan dua gadis malang yang pada saat itu sedang ditindas oleh para rentenir, lalu Hakuto dan juga Ren pun, mereka berdua langsung mengantarkan kedua gadis malang itu untuk segera pulang ke rumah mereka. Sedangkan untuk Ren, ternyata dia saat ini sedang sangat sibuk untuk mengumpulkan banyak informasi sebanyak-banyaknya tentang ibu kota kerajaan Eurytis. Dan dari sini Ren pun mendapatkan sebuah fakta, jika ternyata perusahaan Jack of all Trades memiliki pengaruh yang sangat besar di kerajaan Eurytis. Bahkan para menteri kerajaan Eurytis tidak berani untuk melawan perusahaan Jack of all Trades. Sedangkan untuk Hakuto, ternyata dia saat ini sedang sangat sibuk untuk melihat-lihat keadaan di wilayah kumuh yang ada di ibu kota kerajaan Eurytis. Dan ternyata di sini banyak sekali penduduk di wilayah kumuh merasa sangat ketakutan terhadap Hakuto, karena mereka mengira jika Hakuto ini adalah orang-orang yang telah dikirim oleh perusahaan Jack. Bahkan di sini Hakuto melihat jika ternyata tindakan kejahatan adalah hal yang biasa, karena ada banyak pedagang obat narkoba dan juga para pencuri berkeliaran di mana-mana. Lalu Hakuto bilang kepada Ren bahwa jika mereka salah sedikit saja untuk bergaul di kerajaan ini, maka mereka pasti akan terperangkap dan jatuh lebih dalam lagi ke dalam dunia gelap. Ren yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Bahkan Ren bilang kepada Hakuto, jika kemalangan yang telah diderita oleh orang-orang ini adalah sebuah kemalangan yang tidak berdasar. Lalu setelah itu, Ren pun tiba-tiba melihat ada seorang pria yang sangat kejam dan orang itu sedang menagih uang pajak kepada semua warga yang ada di wilayah kumuh tersebut. Lalu Ren memberitahu Hakuto jika sepertinya orang itu adalah orang yang dikirim dari perusahaan Jack of all Trades. Tetapi cara orang itu mengambil uang pajak sangatlah kasar. Bahkan biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan Jack ternyata sangat mahal, sehingga banyak orang yang tidak sanggup untuk membayarnya. Lalu saat orang itu memukul para warga yang tidak mampu untuk membayar, Ren pun langsung menatap ke arah Hakuto dengan tatapan penuh kecemasan. Tetapi Hakuto yang menyadari tatapan itu, dia pun akhirnya langsung bilang kepada Ren bahwa walaupun dia mampu untuk membantu mereka, tetapi mereka tidak bisa melakukan tindakan apapun di wilayah orang lain, karena setiap wilayah memiliki aturan mereka masing-masing. Dan orang luar seperti mereka berdua ini tidak bisa bertindak terlalu jauh di wilayah orang lain, karena mereka tidak boleh mengusik masalah internal kerajaan lain. Ren yang mendengar hal itu, dia pun untungnya langsung mengerti. Tetapi tiba-tiba saat orang itu melihat ke arah Ren, dia pun dengan cepat langsung menuju ke arah Ren dengan tatapan yang sangat mesum. Lalu orang itu bilang kepada Ren bahwa wanita cantik seperti dirinya tidak perlu tinggal di wilayah kumuh seperti ini. Tetapi saat orang itu melihat ke arah Hakuto, ternyata dia pun langsung menjadi sangat ketakutan. Bahkan dia mengira jika Hakuto ini adalah orang yang telah dikirim oleh perusahaan Gorgon dari kerajaan Suneo. Lalu Hakuto memberitahu orang itu jika dia hanya ingin berjalan-jalan di kerajaan Eurytis. Bawahan Raja Jack yang mendengar hal itu, dia pun dengan arogan langsung bilang kepada Hakuto bahwa jika dia mau memberikan wanita yang ada di sebelahnya, maka dia berjanji akan membiarkan Hakuto untuk tetap hidup. Hakuto yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung menjadi sangat kesal. Lalu dia langsung bertanya kepada orang itu, apa yang akan mereka lakukan kepada temannya jika dia menyerahkannya kepada perusahaan Jack. Dan orang itu pun langsung menjawab bahwa wanita secantik itu akan dikirim ke rumah bordil. Tetapi Hakuto yang mendengar hal ini, dia pun langsung mencekik orang itu dengan sangat kesal. Lalu Hakuto langsung melemparkannya seperti bola baseball sampai orang itu terpental keluar dari wilayah kumuh.
Sedangkan semua orang yang melihat hal ini, ternyata mereka semua langsung takut kepada Hakuto. Tetapi Hakuto tidak peduli dengan hal itu. Lalu setelah itu, dua wanita malang itu pun bertanya kepada Hakuto, apakah Tuan Raja yakin jika dia ingin pergi ke rumah mereka? Dan Hakuto pun langsung mengangguk. Lalu adik dari wanita malang itu langsung memohon kepada Hakuto bahwa dia berharap jika Tuan Hakuto bisa membantu ayah dan juga ibunya. Tetapi Hakuto langsung menjawab bahwa tujuannya datang ke wilayah kumuh adalah karena dia ingin mengamati gaya hidup yang ada di sini. Dan jika mereka berdua ingin meminta bantuan, maka mereka seharusnya meminta bantuan kepada Tuhan mereka saja, yaitu si Cahaya Agung. Karena dia yakin Cahaya Agung tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena dia hanyalah sebuah mitos. Lalu kedua wanita malang itu, mereka pun langsung memohon bantuan kepada Hakuto. Bahkan mereka menyebut Hakuto dengan sebutan Tuan Raja atau Tuan King, karena Hakuto sebelumnya mengenalkan dirinya sebagai King atau Tuan Raja. Tetapi Hakuto yang mendengar panggilan itu, dia pun lalu menjadi sangat kesal, karena Hakuto menganggap jika mereka berdua ini sudah terlalu berlebihan dalam memanggil dirinya. Lalu Ren bilang kepada Hakuto bahwa sebenarnya ibu kedua gadis ini sedang sakit parah dan tidak ada salahnya mereka berdua untuk membantu menyembuhkannya. Tetapi Hakuto lalu menjawab bahwa jika dia membantu mereka untuk menyembuhkan ibunya, maka hal itu bisa dibilang seperti permintaan egois dari kedua gadis ini. Karena tidak ada gunanya membantu satu orang untuk sembuh, sedangkan ada jutaan orang lainnya yang lebih menderita dari mereka. Perlu diketahui, Hakuto adalah orang yang tidak peduli dengan pekerjaan amal ataupun sukarela, karena dia beranggapan jika pekerjaan ini hanya akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk mencari keuntungan. Dan alasannya ingin mengunjungi wilayah kumuh adalah karena dia ingin mencari tahu apa yang dirasakan oleh pahlawan Whip saat dia sedang menolong orang miskin. Tetapi Ren yang mendengar hal ini, dia malah menjadi sangat salah paham kepada Hakuto. Dan dia mengira jika Tuan Hakuto memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu untuk menolong semua orang miskin yang ada di sini. Sedangkan Hakuto yang melihat Ren salah paham, dia pun lalu menjadi semakin bingung. Bahkan Hakuto hampir berteriak karena dia tidak tahan lagi melihat Ren seperti ini. Lalu Hakuto berpikir bahwa kenapa Ren ini memiliki pengabdian yang sangat besar kepada dirinya. Dan apakah Ren ini menganggap dirinya sebagai orang yang suci. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya sampailah mereka berdua ke rumah dua gadis malang itu. Lalu dua gadis malang itu bilang kepada Hakuto bahwa rumah ini adalah rumah dari mereka. Dan Tuan Raja Hakuto boleh masuk ke dalam untuk bertamu dan beristirahat. Bahkan Ren di sini, ternyata dia juga memanggil Hakuto dengan sebutan Tuan Raja yang agung. Dan hal ini membuat Hakuto semakin tambah kesal. Perlu diketahui, rumah kedua wanita malang ini terlihat seperti sebuah gubuk yang atapnya terbuat dari jerami. Tetapi di dalamnya ternyata memiliki ruangan yang cukup luas. Lalu Ren bilang kepada Hakuto bahwa dia akan memeriksa keadaan dari ibu kedua gadis ini terlebih dahulu, dan Hakuto langsung setuju. Perlu diketahui, Ren Myaoji memiliki sebuah skill khusus untuk bertahan hidup dari suatu penyakit ataupun luka, dan skill ini adalah skill kedokteran. Dan skill kedokteran milik Ren memiliki kemampuan untuk bisa menyembuhkan luka apapun dan penyakit keras sekalipun. Tetapi sayangnya skill ini hanya berguna untuk dirinya sendiri dan tidak bisa digunakan untuk orang lain. Sedangkan Hakuto, dia pun langsung duduk di sebuah kursi untuk menunggu Ren sambil memikirkan tentang pahlawan Whip. Dan di sini Hakuto berpikir apa yang dirasakan oleh pahlawan Whip saat dia membantu orang-orang miskin. Lalu Hakuto di sini mulai berpikir bahwa sebenarnya dia bisa saja membantu mereka semua. Tetapi hal ini hanya akan memberikan mereka kesejahteraan yang sementara. Lalu Hakuto berpikir apakah dia bisa menjadikan orang-orang miskin ini menjadi pekerja miliknya yang akan bekerja di wilayah kekuasaannya di kerajaan Holy Lake Timur. Karena di sana nantinya akan dia buat area pertambangan yang membutuhkan banyak pekerja. Dan tidak lama setelah itu, Ren pun akhirnya selesai melakukan pemeriksaan. Lalu Ren memberitahu Hakuto jika ibu dari kedua gadis ini sudah terkena penyakit tuberkulosis. Sedangkan untuk kedua gadis itu sudah terkena gejala dari kurang gizi. Hakuto yang mendengar hal ini, dia pun ternyata tidak terkejut sama sekali. Karena menurut Hakuto wajar saja terkena kekurangan gizi jika mereka tinggal di wilayah miskin seperti ini.
Tetapi saat Hakuto sedang berpikir tentang penyakit tuberkulosis yang diderita oleh ibu dari kedua gadis ini, dia pun akhirnya mulai mengingat jika Yu pernah membuat sebuah obat yang sangat mujarab, dan obat itu adalah elixir nirvana. Dan awalnya Yu memberikan elixir ini untuk diminum oleh Hakuto, tetapi Hakuto takut untuk meminumnya. Tetapi saat Hakuto memberikan elixir ini kepada Ren pun lalu bertanya kepada Hakuto, apakah Yu sendiri yang telah membuat elixir ini? Lalu dengan sangat curiga, Ren pun lalu memeriksa elixir itu apakah itu beracun. Tetapi saat dia melakukan pemeriksaan, ternyata hal itu membuatnya sangat terkejut, karena ternyata elixir ini tidak mengandung racun. Lalu Hakuto memberitahu Ren bahwa Yu tidak akan pernah memberikan racun kepada dirinya. Sedangkan Ren yang mendengar hal itu, dia pun dengan sangat curiga langsung bilang kepada Hakuto bahwa walaupun Tuan Hakuto berkata seperti itu, tetapi dia tetap tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Yu. Lalu setelah ibu dari kedua gadis itu meminum obat itu, ternyata dia pun langsung sembuh seketika. Dan hal ini telah mengejutkan semua orang termasuk Hakuto dan juga Ren. Tetapi di sini Ren tidak mau mengakui kemampuan dari Yu dalam membuat sebuah obat. Dan malahan Ren memberikan pujian kepada Hakuto jika yang menyembuhkan ibu mereka berdua ini adalah karena kekuatan kasih sayang milik Tuan Hakuto. Tetapi Hakuto dengan sangat santai langsung membantah hal itu. Hakuto bilang bahwa dia tidak melakukan apapun dan yang membuat obat ini adalah Yu. Tetapi Ren dengan sangat egois, dia pun masih terus saja membantah hal ini sampai Hakuto menjadi semakin kesal. Lalu karena Hakuto tidak tahan lagi dengan semua pujian dari Ren, dia pun langsung mengajak Ren untuk segera makan karena dia sudah sangat lapar. Lalu Hakuto langsung mengeluarkan banyak makanan dari dalam item penyimpanan miliknya. Dan Ren lalu bertanya kepada Hakuto apa yang akan Tuan Hakuto masak kali ini. Dan Hakuto pun langsung menjawab bahwa dia ingin sekali makan kaldu ikan. Ren yang mendengar hal ini, dia pun dengan cepat langsung menggunakan skill memasaknya untuk membuat makanan itu. Karena Ren ini adalah karakter yang paling sempurna di dalam game dan hampir memiliki semua keterampilan yang ada di dalam game, termasuk skill untuk memasak. Tetapi setelah masakan itu selesai dibuat, Hakuto pun langsung menyuruh Ren untuk menyajikan makanan itu kepada dua gadis malang itu dan juga ibu mereka, karena mereka sangat membutuhkannya. Dan juga masakan ini akan sangat membantu mereka dalam pemulihan, karena masakan yang dibuat oleh Ren memiliki efek untuk menambah stamina sebanyak 100 poin. Bahkan makanan itu juga memiliki gizi yang cukup untuk menyembuhkan kurang gizi. Lalu setelah itu, kedua gadis itu pun bertanya kepada Ren, kenapa masakan ini memiliki banyak energi. Dan Ren pun lalu menjawab bahwa makanan ini adalah salah satu kebaikan dari tuannya, yaitu Tuan Hakuto. Kedua gadis malang yang mendengar hal itu, mereka pun akhirnya langsung memberikan pujian kepada Hakuto tiada hentinya. Bahkan mereka masih memanggil Hakuto dengan sebutan Tuan Raja. Hakuto yang mendengar hal ini, dia pun hanya bisa diam saja, karena dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Lalu setelah Hakuto selesai makan malam, dia pun langsung pamit kepada Ren untuk keluar sebentar, karena dia ingin mencari udara segar. Dan alasan sebenarnya dia ingin keluar adalah karena Hakuto tidak mau mendengar kata-kata pujian dari Ren. Tetapi saat Hakuto sedang berjalan-jalan di luar gubuk sambil merokok, dia pun lalu bertemu dengan prajurit perusahaan Jack of All Trades yang sebelumnya telah dia lemparkan. Karena prajurit itu telah menagih uang pajak dengan sangat kasar dan juga telah mencoba untuk menyakiti Ren. Dan ternyata prajurit itu adalah bawahan dari salah satu orang kepercayaan milik Raja Jack, yaitu Tuan Scope. Dan kebetulan juga Tuan Scope telah diperintahkan oleh Raja Jack untuk mencari keberadaan dari Hakuto, yang mereka kira Hakuto ini adalah King. Dan King adalah orang terkuat dari pasukan tentara bayaran Heavenward. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.